Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada para pendengar dan juga para pecinta ilmu agama Islam yang tentunya ini memberikan motivasi dan juga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersolawat, baca Al-Fatihah kepada keluarga dan juga para leluhur yang telah mendahului kita. Oke, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada bab yang ketiga dalam kitab Mukhtarul Ahadits dari karya Syekh Syekh Said Muhammad Al-Hashimi. Ini sarahnya ya. Hadis yang ketiga menjelaskan tentang bahaya atau bencana ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Karena apapun yang kita kaji, jangan lupa kita selalu mendoakan terutama bagi mereka yang telah mengarang atau menulis kitab ini. Oke, hadis yang ketiga langsung aja tentang masalah bencana ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Afatul ilmi an-nisyanu wa idafatuhu an tuhaddisa bihi ghair ahli. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Yang artinya bahwa afatul ilmi, bahayanya ilmu adalah lupa. Dan menyia-nyiakannya ialah bila engkau membicarakannya dengan orang yang bukan ahlinya. Ini kalau kita mendengar yang namanya pepatah, mencari ilmu itu sama dengan orang itu berburu. Ya, berburu hewan. Maksudnya apa? Menurut ilmu ya seperti orang itu berburu hewan. Kita mau berburu rusa di hutan, ya harus pandai-pandai lah kita itu cara mensiasati ilmu. Supaya apa? Buruan itu dapat kita tangkap, maka perlu dengan yang namanya adalah strategi. Begitu juga ilmu, setelah kita dapat ilmu, maka pandai-pandailah bagaimana kita itu bisa merawat ilmu itu dengan baik. Apakah dengan cara kita itu mengamalkannya pelan-pelan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ilmu itu bisa yatarassakh fil qalbi. Kenapa saya katakan bisa yatarassakh fil qalbi? Karena ilmu yang diamalkan, maka ilmu itu akan bisa masuk ke dalam hati sehingga akan membentuk sebuah karakter perilaku yang baik. Maka dari itu tadi wa idha'atuhu an tuhaddisa bihi ghairu ahli. Nah, ketika kita punya ilmu tapi kita membicarakannya kepada orang yang bukan ahlinya, tentu kita itu tidak pas. Artinya orang yang bukan ahlinya ya tidak akan mungkin dia mau. Contoh, ketika kita itu pandai dalam ilmu agama, yang kita ajak berbicara adalah orang yang ahli hukum, orang yang pandai ekonomi, orang yang pandai ahli matematika, maka ya mereka tidak akan mau dan tidak akan nyambung. Artinya apa? Ini tidak satu frekuensi. Maka Islam menganjurkan kalau kita itu punya ilmu, maka ilmu itu bisa kita kembangkan dengan para ahlinya. Makanya tidak heran ketika di kampus kenapa ada jurusan yang linear dan yang mengajar adalah yang linear. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita peroleh itu akan semakin berkembang dan akan semakin terus berkembang, sehingga ilmu itu akan semakin lebih baik lagi dan akan menemukan yang namanya temuan. Baik dalam hukum Islam pun juga sama. Yang dulu kita tidak paham tentang masalah sholat, kita tidak paham tentang masalah zakat, kita tidak paham tentang masalah wudhu, kita juga tidak paham tentang masalah hukum Islam. Akan tetapi ketika kita sering berkumpul dengan mereka, orang-orang yang dalam bidangnya, bidang ilmu agama, bidang orang yang paham tentang masalah sholat, zakat, tentunya kita akan semakin bertambah wawasan, dan ketika menemukan suatu problem, maka di situ kita akan bisa mencari solusi. Contoh hal yang sederhana adalah masalah zakat. Bagaimanakah kita itu bisa mengaplikasikan zakat fitrah dalam kehidupan kita sehari-hari? Zakat mal bagaimana? Kalau bagi orang yang tidak paham, tentunya dia akan merasa eman dan merasa tidak mau uang itu dikasihkan ke orang lain. Tapi bagi orang yang punya ilmu, tentunya dari rezeki yang kita punya itu pasti ada hak mereka, orang-orang yang berhak menerima zakat. Itulah pentingnya. Jadi ilmu itu supaya aman, maka ilmu itu harus diamalkan, harus diamalkan dan dijalankan, sehingga ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita.
sehingga kita menjadi orang yang berperilaku baik. Oke, ilaliko, semoga ini bisa menjadi berkah dan juga manfaat bagi kita semua, terutama bagi para subscriber, bagi para pecinta ilmu agama Islam. Insya Allah ini akan menjadi barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video selanjutnya.